Pada kali ini saya akan membahas tentang prinsip etika profesi menurut IAI, IFAC, AICPA, aturan dan interpretasi etika, dan yang ketiga, etika profesi sebagai suatu entitas bisnis. Prinsip etika akuntan menurut IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia ada 8. Yang pertama, tanggung jawab profesi, bahwa akuntan di dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, kepentingan publik. Akuntan sebagai anggota IAI berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen atau profesionalisme. Integritas akuntan sebagai seorang profesional dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya tersebut dengan menjaga integritasnya setinggi mungkin. Yang keempat, objektivitas. Dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, setiap akuntan sebagai anggota IAI harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan untuk mempertahankan pengakuan dan keterampilan profesionalnya dalam tingkat yang diperlukan. Yang keenam, kerahasiaan. Akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Yang ketujuh, perilaku profesional. Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten, selaras dengan reputasi profesi yang baik, dan menjauhi tindakan yang dapat mengkreditkan profesinya. Yang kedelapan, standar teknis. Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Yang kedua, prinsip-prinsip fundamental etika IFAC atau International Federation of Accountants. Yang pertama, integritas. Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya. Yang kedua, objektivitas. Seorang akuntan profesional seharusnya tidak membiarkan terjadinya bias atau di bawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kehati-hatian. Seorang akuntansi profesional harus mengikuti standar-standar profesional dan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa profesional. Yang keempat, kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya dan tidak mengungkapkannya informasi kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik kecuali terdapat kewajiban hukum. Yang kelima, perilaku profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Ketiga, prinsip-prinsip etika AICPA atau American Institute Accounting Public. Yang pertama, tanggung jawab. Anggota harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara sensitif. Yang kedua, kepentingan publik. Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak sedemikian rupa demi melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga, integritas. Anggota harus memiliki semua tanggung jawab profesional dengan ras integritas yang tinggi. Yang keempat, objektivitas dan independensi. Seorang anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional dan dalam praktik publik seharusnya menjaga independensi dalam fakta dan penampilan saat memberikan jasa auditing dan atestasi lainnya. Yang kelima, kehati-hatian atau due care. Seorang anggota harus selalu mengikuti standar-standar etika, teknis profesi, terdorong untuk secara terus-menerus mengembangkan kompetensi dan kualitas jasa. Yang keenam, ruang lingkup dan sifat jasa. Seorang anggota dalam praktik publik harus mengikuti prinsip-prinsip kode profesional dalam menetapkan ruang lingkup dan sifat jasa yang diberikan. Bagian kedua, aturan dan interpretasi etika. Aturan etika disahkan oleh rapat anggota himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Interpretasi aturan etik merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan etika profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai interpretasi atau aturan etika
sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. Aturan etika ini ada independensi, integritas, dan objektivitas, standar umum, dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, dan tanggung jawab dan praktik lainnya. Interpretasi etika. Dalam prakteknya tak ada etika yang mutlak. Standar etika pun berbeda-beda. Pada sebuah komunitas sosial, tergantung budaya, norma, dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tersebut. Baik itu komunitas dalam bentuknya sebagai sebuah kawasan regional, negara, agama, maupun komunitas grup, tak ada etika yang universal. Etika yang baik secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Contohnya, etika bisnis yang baik jika diterapkan di dalam suatu perusahaan atau membantu membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpinnya. Tentunya setiap perusahaan meyakini bahwa prinsip menjalankan bisnis yang baik adalah prinsip beretika. Oleh karena itu, etika tersebut dapat dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi semua karyawan di dalam suatu perusahaan untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam bekerja. Etika profesi sebagai suatu entitas bisnis. Mengapa itu bisa terjadi? Yaitu karena tujuan etika bisnis sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama yang terjun di dalam dunia bisnis. Dengan tujuan bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Dengan demikian, para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik, sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik. Selain itu, dapat memberikan citra buruk sebagai penipuan serta cara kotor dan licik. Bisnis yang memiliki etika baik biasanya tidak akan pernah merugikan bisnis lain, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnisnya, dan memiliki izin usaha yang sah. Tujuan dari penerapan etika bisnis juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, kesadaran investor tentang masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola, reputasi perusahaan dipertaruhkan. Misalnya, jika perusahaan mengambil bagian dalam praktik yang tidak etis, seperti prosedur dan perlindungan privasi pelanggan yang buruk yang dapat mengakibatkan pelanggaran data, sehingga akibatnya dapat menyebabkan hilangnya pelanggan secara signifikan, erosi kepercayaan, perekrutan yang kurang kompetitif, dan penurunan saham. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga penjelasan yang dapat saya sampaikan ini sangat bermanfaat dan dapat Anda terapkan di kehidupan Anda sebagai karyawan suatu perusahaan yang tidak luput dari adanya nilai dan etika moral yang dapat kita terapkan sendiri dalam perusahaan kita nanti. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.